ya, Renaissance. Renaissance itu istilah dalam bahasa Perancis. Bacanya agak sengau belakang. Ya kalau orang Indonesia sih nggak suka istilah sengau itu, biasanya Renaissance ya Renaissance. Kalau orang Perancis sendiri belakangnya mesti agak hilang, Renaissance. Jadi kalau kita nirunya gampang, orang luar yang niru kita yang agak susah, karena kita diksinya tegas sekali. Kalau orang luar itu agak nggak tahu, mungkin hidungnya agak gimana gitu. Jadi ngomong yang R yang tegas, ngomong yang Renaissance yang tegas itu agak susah. Renaissance kalau dalam bahasa Inggris artinya kelahiran kembali, rebirth, kelahiran kembali. Makanya tadi saya bilang fenomena meletik. Kalau hidupmu suntuk luar biasa, kamu... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nu'minu bihi wa nasta'inuhu wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mulai lagi ngaji filsafat kita setelah libur selama 2 bulan. Ya, semoga 2 bulan libur itu bagi yang serius belajar filsafat, setelah 40-an sekian pertemuan ada breaknya 2 bulan, itu bisa mengendap. Mengendap itu bukan kok terus beku dan hilang, tapi mengendap itu berarti sudah integral hikmah-hikmah filsafatnya dalam hidupmu, meskipun tidak harus apal. Jadi ada proses internalisasi. Jadi masuk, wah entah kemarin dapat apa dari ngaji filsafat, dan itu 2 bulan off itu sudah otomatis jalan sendiri. Kalau ngomong ya sudah otomatis keluar sendiri. Kalau mikir otomatis nggak perlu diawali aku harus mikir filsafat sekarang, enggak. Tapi itu sudah otomatis internal. Itu berarti sudah integral. Orang Indonesia bilangnya mengendap. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya kalau Jawa itu? Pokoknya sudah masuk. Oke. Season semester ini atau mungkin season ini saya tidak tahu, 1 semester mungkin bisa lebih. Saya setelah kemarin berakhir di dunia Islam, saya ingin kita jalan lagi ke barat. Jadi season ini akan penuh dengan cerita filsafat barat, cuma era modern. Jadi kita jelajahi dulu barat yang modern. Jadi sudah filsafat-filsafat awal-awal sudah, filsafat tematik sudah, kemudian kita masuk ke Islam, sekarang kita pindah ke barat. Harusnya ke barat itu tak mulai dari abad pertengahan. Jadi filsafat skolastik dan seterusnya sampai Helenisme. Cuma pikiran-pikiran abad tengah itu agak jelimet dan agak rumit, perlu energi yang agak ekstra untuk paham Thomas Aquinas, Agustinus dan kawan-kawan. Nah, kita modern aja dulu. Nanti dibalik, kalau ada waktu kita balik lagi ke abad tengah. Karena setelah modern itu ada posmo, dan posmo itu salah satu ide dasarnya balik lagi ke tradisi-tradisi lama. Jadi kita akan ngomong tentang modern. Tak awali dari Big Bang-nya filsafat barat. Big Bang itu apa? Meletiknya filsafat barat. Yang itu diawali dari 2 peristiwa besar yang kita kenal sebagai Renaissance dan
Aufklärung, pencerahan, enlightenment kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini dua rentetan peristiwa yang mengawali lahirnya peradaban besar dunia yang disebut modern, yang bahkan sampai hari ini dominasi barat dengan modernismenya masih kuat. Diakui atau tidak, kita adalah orang-orang yang dibentuk dengan cita rasa barat modern. Karena sistem pendidikan, cara berpikir, dominasi ilmu-ilmu itu semuanya versi barat modern. Kamu sejak kecil SD yang diajari kan versi-versi barat yang modern. Nah, sekarang kita jelajahi itu ada apa sih di barat modern kok susah sekali ditaklukkan dominasinya. Diawali dari Renaissance. Jadi peristiwa meletiknya peradaban barat, munculnya kesadaran besar di barat setelah sebelumnya orang menyebutnya era gelap, dark age. Jadi era buntu pokoknya. Jadi dan kebuntuan itu akhirnya cair, akhirnya meledak dan meletik di Renaissance, kemudian lahirlah modernisme. Kalau Indonesia hari ini kalian baik sebagai individu, sebagai komunitas, sebagai lembaga merasa buntu, carilah momen-momen di mana kalian harus meletik. Kalau enggak ya kita akan buntu sampai besok. Meletik itu berarti harus punya terobosan-terobosan baru, harus punya titik di mana kita mengalami konversi. Setiap orang akan mengalami momen-momen itu, bedanya tidak setiap orang sadar dan bisa mengelola Big Bang dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, kamu latihan, coba dicari fenomena sekelilingmu, mungkin wawasan-wawasan. Allah itu menyediakan banyak sekali fasilitas, silahkan kamu ambil di titik mana kamu ingin mentransformasi dirimu, memeletikkan dirimu. Meletik itu saya tidak tahu bahasa Indonesia ini apa ya. Meletik itu dari terpuruk, tiba-tiba cut. Itu kan, itu bahasa Jawa, cuma bahasa Indonesia ini susah. Apa ya? Saya susah nyari padanannya bahasa Indonesia itu. Kapan-kapan kalau kita nulis pakai bahasa Indonesia, carilah momen meletik dalam hidup kita itu, ibu. Kita harus sadar juga, nggak sadar, nggak terlalu sadar. Jadi agak semacam ada loncatan. Jadi ada konversi, pembalikan. Nah itu setiap orang harus mencari momen itu untuk dirinya. Dulu saya kuliah filsafat semester 1 sampai lulus itu merasa sarjana S1 filsafat tapi merasa tidak ngerti apa-apa gitu. Meskipun nilai bagus-bagus, tapi merasa kalau seandainya aku diajak ngobrol tentang filsafat merasa tidak berdaya gitu. Tapi kuliah S2 ada beberapa dosen, ada beberapa peristiwa, beberapa momen yang bikin aku tek. Oh iya ya, mungkin ini intinya filsafat itu. Padahal itu mungkin bukan intinya filsafat, tapi inspirasi dari 1-2 kajian bikin mata terbuka. Karena tadi tak disebut Big Bang, ada benturan besar yang kemudian melahirkan peradaban baru. Kalau urusannya dunia, tapi urusan sendiri-sendiri ya berarti kamu carilah peletiannya. Kalau kamu nggak meletik sampai besok tua ya mungkin kamu jadi orang kaya, mungkin punya istri cantik, punya anak banyak, tapi nggak jadi siapa-siapa. Sejarah nggak akan mencatatmu. Ya mungkin dicatat oleh anak cucumu di buku silsilah keluarga, tapi nggak ada orang peduli kamu mau ngapain aja, nggak ada. Maka kalau pingin namamu dicatat oleh sejarah harus ada momen-momen kamu meletik dan jadi sesuatu, katanya Syahrini. Ya kalau nggak jadi sesuatu kan orang terus, kamu itu apa sih, sebagai apa sih, khasmu itu apa sih, itu kan namanya meletik. Makanya motivator-motivator modern itu kan selalu bilang berpikirlah out of box,
di luar kotak. Karena kalau kamu bulet di kotakmu itu mungkin susah nyari momen untuk kamu meletih. Jadi coba menjelajah kemana-mana. Kalau kuliahnya filsafat, sekali-sekali lihat bidang-bidang keilmuan lain, mungkin ada yang menginspirasi. Jadi berpikir out of box, di luar kotak. Oke, kita lihat Renaissance Barat dan Aufklärung itu ada apa sih? Biasanya tulisannya Aufklärung itu A yang tengah itu ada titiknya 2 di atas. Bahasa Jerman bacanya Aufklärung. Jadi bukan Aufklärung, tapi kamu baca Aufklärung juga tidak apa-apa. Yalah, orang-orang kan ngerti karepe kan. Kalau bahasa, kan ada pepatah bahasa Arab, al-lughah itu al-fahm. Bahasa itu intinya ya paham. Tukang beca aja ngomong bahasa Inggris, turis-turis paham kan. Meskipun kamu yang kuliah kadang-kadang nggak pede, tapi tukang beca itu ngomong sak-sae ya paham turis ya. Karena dan komunikasi jalan. Dibandingkan kamu yang mahasiswa yang grogi kalau dideketi turis, itu mereka bagi saya lebih punya nyali. Dan bahasa itu paham. Orang Inggris sendiri kalau ngomong kamu uji pakai grammarnya juga, saya nggak jamin mereka bisa jawab. Kayak kamu orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, kamu bahasa Indonesiamu dapat apa? Banyak yang dapat C, banyak yang dapat D malah. Ya kan? Jadi nggak nyamin. Jadi yang penting al-lugha al-fahm. Bahasa itu yang penting orangnya paham. Oke. Dunia filsafat modern yang akan kita jelajahi di season ini sekedar wawasan aja. Sejauh yang saya tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik yang harus kita jelajahi. Yang pertama hari ini Renaissance, terus rasionalisme, empirisme, Aufklärung. Jangan salah, Aufklärung itu sekitar 2-3 abad setelah Renaissance. Jadi bukan momen yang sama sebenarnya. Renaissance itu Big Bang-nya, kalau Aufklärung itu matengnya. Idealisme, Immanuel Kant, Hegel dan kawan-kawan. Terus positivisme, Comte, Mill, Spencer. Materialisme, Feuerbach, Marx. Eksistensialisme yang awal. Karena eksistensialisme yang belakangan sudah oleh beberapa orang dikategorikan sebagai era postmodern. Jadi filosof yang dianggap transisi dari modern ke postmodern itu biasanya Nietzsche. Cuma Nietzsche kita masukkan aja ke modern. Jadi satu season ke depan, saya tidak tahu ngomong satu season itu nanti berapa kali pertemuan. Pokoknya season ini kita akan ngomong tentang filsafat modern. Ada beberapa yang sudah kita bahas meskipun nggak dalam. Misalnya Descartes, terus siapa lagi ya, Immanuel Kant, Hegel, Marxisme yang bagian materialisme historis sudah, Kierkegaard, Nietzsche, kemarin eksistensialisme juga sudah. Jadi nanti kita jelajahi beberapa pemikiran yang lain. Kalau dari Renaissance mungkin minggu-minggu depan antara lain, kalau saya mungkin kita ambil aja Machiavelli. Kemudian rasionalisme, saya kira Descartes sudah cukup mewakili, tinggal kamu putar aja rekamannya yang dulu. Empirisisme, David Hume kelihatannya sudah. Nanti kita ambil satu lagi aja kalau ada waktu, Thomas Hobbes. Kemudian Enlightenment, Rousseau sudah, cuma ada yang unik, kalau bisa kita Voltaire. Idealisme Kant sama Hegel sudah. Saya tidak tahu perlu ditambah nggak. Kalau perlu nanti tak tambahi Schopenhauer atau Schelling. Fichte juga boleh, atau tiga-tiganya kita ngomong pendek-pendek. Positivisme wajib saya omongkan karena di antara modus utamanya modern itu cara berpikir yang positivistik. Materialisme harus saya ulang karena kemarin yang makan baru ngomong materialisme dialektiknya, belum masuk terlalu dalam ke marxismenya. Karena nanti di postmodern ada neo-marxis. Kalau marxismenya nggak mateng, nanti begitu masuk neo-marxis kamu bingung. Syukur-syukur bisa tak tambahi Feuerbach. Eksistensialisme awal nggak perlu karena kalian pasti sudah kemarin. Sebelum Islam kan kita ngomong panjang lebar tentang eksistensialisme. Jadi filsafat modern.
Mungkin Rebo ini sama Rebo depan kita belum masuk ke tokoh. Rebo ini kita ngomong Renaissance sama Aufklärung. Rebo depan saya harus ngomong tentang humanisme yang jadi dasar ideologinya orang modern. Humanisme dan modernisme, apa sih humanisme modern itu seperti apa, dan modern sendiri itu seperti apa, saya harus ngomong minggu depan. Kalau hari ini kita ngomong, tadi saya bilang kita ngomong peletiannya dulu, Renaissance. Kenapa sih muncul Renaissance di dunia Barat yang sampai hari ini mendominasi cara berpikir kita, yang itu bikin orang Timur dalam tanda petik agak minder berhadapan dengan Barat. Ya kan, kita kan agak minder kalau ada orang kuliah di Barat kan kita mesti wow, karena kita merasa di sini kalah mutu sama Barat. Nanti kita lihat di mana sih kalah mutunya itu. Oke, kadang-kadang saya pengen neliti ada nggak itu rasa minder itu implikasinya ke mentalitas kita sehari-hari. Karena banyak manifestasi yang menunjukkan bahwa ternyata memang orang Indonesia itu banyak yang tidak pede. Contohnya nek neng kelas, kenapa kok kursi yang penuh dulu mesti belakang? Nah, di mana-mana mesti gitu. Tidak cuma di sini, di kelas, di kampus pun, bahkan di Jakarta, di UI yang menurut saya pernah ada kajian, yang belakang mesti dulu, dan yang datangnya telat nasibnya jelek karena dia harus duduk di depan. Makanya kadang-kadang mahasiswa paling rajin itu perlu dicurigai benar-benar rajin apa janjiannya dia tidak ingin duduk di depan, nyari tempat yang strategis. Nah itu lah ya, jangan-jangan itu mental. Jadi karena kalau di depan kan nanti mau ngapa-ngapain kelihatan Pak, mau tidur kelihatan, ngantuk kelihatan, nggak enak. Nah, kalau ada apa-apa nanti ditunjuk duluan. Nah itu yang pikiranmu kan selalu begitu. Oke, nanti kita lihat. Jangan-jangan itu DNA yang diwariskan oleh nenek moyangmu gara-gara kalah sama Barat. Apa iya begitu? Kita lihat ya. Renaissance. Renaissance itu istilah dalam bahasa Perancis. Bacanya agak sengau belakang. Ya kalau orang Indonesia sih nggak suka istilah sengau itu, biasanya Renaissance ya Renaissance. Kalau orang Perancis sendiri belakangnya mesti agak hilang, Renaissance. Jadi kalau kita nirunya gampang, orang luar yang niru kita yang agak susah, karena kita diksinya tegas sekali. Kalau orang luar itu agak nggak tahu, mungkin hidungnya agak gimana gitu. Jadi ngomong yang R yang tegas, ngomong yang Renaissance yang tegas itu agak susah. Renaissance kalau dalam bahasa Inggris artinya kelahiran kembali, rebirth, kelahiran kembali. Makanya tadi saya bilang fenomena meletik. Kalau hidupmu suntuk luar biasa, kamu merasa tidak on the right track, kamu merasa banyak sekali yang bikin kamu jenuh, jemu, tidak beres, merasa aku kok kayak gini ya, berarti kamu butuh Renaissance dalam hidupmu. Kamu butuh kelahiran kembali. Jadi dalam bahasa Inggris artinya lahir kembali. Peletihan pertama, jadi pijar pertama Renaissance itu dimulai dari Italia sekitar abad ke-14 di sebuah kota kecil namanya Florence. Ada penggemarnya Fiorentina nggak di sini? Nggak ada ya, kamu. Ada yang khas loh. Penggemar itu tak pikir yang mesti kalau ndak AC Milan, kalau Italia kan paling itu Juventus. Kamu yang kamu bela mesti yang menangan. Sekali-sekali dukung yang klub-klub menengah ke bawah gitu loh. Itu kan kalau ya bikin sendiri, pesen. Nyali Fiorentina itu kan rada khas itu kan, nggak ada yang anu. Jadi kalau kalah biasa, kalau menang luar biasa. Itu kan enak punya klub. Tapi kalau kamu jagomu Juventus, Milan, Napoli, ya memang klub kaya, pemain-pemainnya bisa beli yang mahal-mahal, ya mesti wae menangan. Itali.
Renaissance awalnya adalah gerakan budaya. Jadi bukan gerakan politik, bukan gerakan, pokoknya bukan gerakan-gerakan demonstrasi, bukan gerakan, enggak, awalnya gerak-gerakan budaya. Bahkan awal-awal Renaissance itu ya kebanyakan seni, berawal dari seni. Meskipun nanti dari situ masuk ke sastra, dari sastra geser ke filsafat, dari filsafat kemudian masuk ke sosial, dari sosial kemudian geser ke ilmu-ilmu eksakta, dari eksakta biasanya terus geser ke politik, dari politik terus biasanya geser lagi ke agama. Pikiran itu kan sering gesernya seperti itu. Agama paling akhir karena biasanya dijadiin justifikasi kalau buntu. Kalau orang judek itu kan biasanya terus wish agama wae. Karena provokasi orang paling gampang itu pakai agama. Jadi dari seni ke sastra, sastra itu biasanya punya muatan-muatan pemikiran yang agak dalam, terus diskusinya jadi diskusi filsafat. Dari filsafat itu biasanya terus geser ke ilmu, dari ilmu biasanya masuk ke ilmu eksak paling awal, terus biasanya belakangan ilmu sosial, ilmu budaya, terus geserlah ke politik, dari politik terus agama. Ya sosial berarti termasuk ekonomi dan lain-lain. Dan Renaissance juga seperti itu. Awal-awalnya banyak dari dunia seni, dari dunia musik. Kalau kalian sedang surfing di Google atau di YouTube, coba cari misalnya musik Renaissance, itu ada khas. Klasik yang jenis Renaissance itu ada sendiri. Nanti setelah Renaissance ada zaman namanya zaman Barok. Zaman Barok itu khas, ada musiknya sendiri. Cuma ya bukan musik-musik kayak apa? Kayak di Indonesia kayak dangdut, kayak pop, enggak. Musiknya ya musik-musik klasik yang kalau kamu dengar mesti ngantuk. Tapi ada gayanya sendiri. Ada tokoh-tokohnya sendiri. Saya lupa kelihatannya pernah ngomong ini ketika ngomong estetika. Dulu mungkin pernah tak contohkan sak model-modelnya. Oh ini loh musik Renaissance, ini loh musik Barat. Kamu cek lagi di rekaman-rekamannya mungkin ada. Dan Renaissance persis gerakan seperti itu. Yang paling menonjol dari Renaissance, kenapa itu kemudian disebut era meletiknya dunia Barat, adalah manusia berani berpikir secara baru. Kebalikannya, antitesis dari cara berpikir abad tengah. Kalau di situ disebut, sebelumnya orang berpikir itu viator mundi. Di era Renaissance dibalik jadi faber mundi. Viator mundi itu orang yang alas hidupnya, paradigmanya, worldview-nya, dia merasa bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini, kalau orang Jawa bilang, hanya mampir ngombe. Jadi kita di dunia ini cuma tamu yang sebentar. Paradigma yang pasif, yang pasrah semacam ini oleh orang Renaissance dibalik jadi faber mundi, bahwa enggak, kita yang punya dunia ini, kita bisa berkreasi apapun di dunia ini. Faber itu kerja. Jadi kebalikannya. Jadi kita kan sering dinasihati orang, udah jangan ngoyo-ngoyo, urip iki mung mampir ngombe. Jadi mampir sebentar, minum, terus berangkat lagi. Nah, kita jadi tamu di dunia ini. Kalau tamu kan gak berani macam-macam. Tuan rumahnya siapa ya gak jelas kan. Kalau kamu berani gak tanya, urip ning dunia iki cuma mampir ngombe, kamu berani tanya gak, mampir minum itu yang nyediain minum terus siapa? Yang masak airnya biar bisa diminum terus siapa? Kalau semuanya nunggu mampir ngombe, yang tuan rumah ngasih minum siapa? Maka terus orang Barat meletik dibalas saja, jadi enggak, kita bukan cuma tamu di dunia ini, kita yang punya dunia ini. Ya kan? Ya kalau Islam separuh, kita yang punya cuma hanya mewakili yang punya yang sejati. Kalau di Islam disebut khalifah. Di khalifah itu kan nama lain kita sebenarnya yang punya dunia ini. Ayo kita kreasi
sesuai dengan kemampuan kapasitas kita, meskipun kita tidak pemilik yang sejati, kita cuma dititipi. Boleh dipakai, boleh dinikmati, asal tidak nabrak larangan-larangan dari yang punya yang sejati, kan gitu. Jadi kesadaran baru, peletihan baru, jadi munculnya paradigma baru di barat. Dari paradigma pasif yang menganggap kita hanya sekedar mampir di dunia ini, dibalik 180 derajat jadi paradigma yang aktif bahwa kitalah yang harusnya berkreasi, mengelola dunia ini. Dan ini luar biasa nanti dampaknya dalam hidup. Makanya saya bilang, kalau kalian merasa kok hidupmu monoton, membosankan, jenuh, mau ngapain gak jelas, ndak ngapa-ngapain juga ndak enak, berarti kamu mengalami kebuntuan. Jangan-jangan paradigma berpikirmu keliru. Nah, baliklah, cari berpikir yang agak alternatif, terus gantilah paradigmamu biar berubah caramu menanggapi realitas. Ngaji ini, kalau agama kan menyebutnya niat. Paradigmamu apa, itu menentukan kamu akan bosan apa enggak, kamu ingin ngaji terus apa enggak, kamu ingin setengah aja apa enggak, kamu merasa cukup dengan rekamannya aja apa enggak, itu menentukan loh. Jadi paradigma, world view, alas berpikir itu bagi saya penting. Realitasnya bisa sama, tapi tanggapan yang berbeda bisa berbeda. Kamu melihat ada air putih, ada teh. Itu kalau paradigmamu, misalnya paradigma sederhana, ya biasalah satu air putih, satu teh. Kalau nggak seneng manis-manis, ya minum air putih. Kalau nggak seneng itu biasa. Tapi mungkin kamu ganti paradigmamu, enggak, ini simbolik ini. Ini melambangkan Indonesia, satu merah, satu putih misalnya. Oh, terus ada lagi, enggak, ini kiasan dari takmirnya untuk yang ngaji hari ini misalnya. Kalau ngaji jangan tafsir, kan itu paradigma berpikir. Kamu seneng, kamu sedih, kamu nggak enak, itu sebenarnya permainan world view-mu sendiri melihat realitas. Kamu melihat Jokowi jadi presiden, seneng apa enggak seneng, itu kan tergantung alas berpikirmu apa melihat fenomena pemilihan presiden kemarin. Yang alas berpikirnya nomor 2 ya seneng, yang alas berpikirnya nomor 1 ya sumpek, kan gitu aja. Padahal faktanya cuma seperti itu. Yang satu nanggepinnya seneng-seneng luar biasa, yang satu nangis-nangis luar biasa. Ya kan? Jadi sedihmu itu sebenarnya bisa selesai saat ini juga kalau kamu geser sedikit caramu mikir. Sumpekmu juga begitu, stresmu juga begitu. Stres dapat nilai E, itu kan tergantung kamu menanggapi nilai E ini seperti apa. Kamu bisa nangis-nangis, aduh aku kok bodoh banget dapat E, bisa. Atau kamu bisa jadi tambah semangat, oh aku kok dapat E ya, berarti harus semangat belajar ini, harusnya cuma itu aja bedanya. Diputus pacar, kamu bisa nangis-nangis, kamu bisa ketawa-ketawa, kamu bisa nyantai. Ya kan bisa, aduh duniaku gelap gulita, satu-satunya pacar, nyarilah lagi gimana. Kan gitu, jadi gelap. Tapi kamu bisa santai, alah wong cuma pacar aja, tenang aja lah, nyari lagi yang lain banyak, yang di bawahnya dia banyak mesti yang mau, kan gitu. Jadi gesernya dikit, cuma cara mikir, tapi dampaknya bisa besar. Maka Barat mengalami itu, realitas yang dihadapi sama, tapi kemudian disikapi secara sangat berbeda dan melahirkan peradaban besar yang dominan hingga saat ini. Itulah Renaissance. Kita lihat kenapa kok Renaissance itu lahir. Yang pertama faktor internalnya. Kalau ini saya nggak perlu cerita, mungkin teman-teman pasti sudah banyak dan sering sekali diceritain bagaimana gelapnya abad tengah di barat, bagaimana kuatnya dominasi gereja, ya kan? Pokoknya gereja itu mengontrol segalanya.
apapun harus diatur oleh gereja. Itu kan sumpek. A sampai Z-nya hidupmu harus diatur oleh agama. Itu kan kamu judek. Nggak perlu jauh-jauh ke abad tengah. Mungkin hari-hari ini kadang-kadang kamu sering ketemu orang yang cara berpikirnya seperti ini. Jadi abad 8 sampai 9 Masehi, sampai 13 sampai 14 Masehi, itu era yang sering disebut era gelap. Bahkan filsafat, ilmu pengetahuan itu benar salahnya harus ikut apa katanya gereja. Mungkin pernah tak ceritain, bahkan di Inggris pada saat itu gereja, pendeta-pendeta itu punya hak, namanya hak, kalau bahasa Indonesia namanya hak paha. Hak paha itu hak atas manten anyar di malam pertama. Jadi pendeta ini punya hak untuk ngetes si manten anyar ini. Jadi begitu paginya akad, malamnya harus diantar ke gereja dan pendeta ini ngecek, dites. Oh, sip rawan, balik gini. Nah, itu zaman itu hak paha. Kalau kamu pernah lihat filmnya Mel Gibson itu yang Braveheart, itu kan ada itu di adegan-adegan awal itu yang ada manten yang dibawa oleh pendetanya itu kan di awal-awal itu kan. Nah, itu namanya hak paha. Kalau masih ada kayak gitu, kamu pindah aja jadi pendeta. Kata lumayan, nggak boleh nikah tapi so. Kalau sawal-sawal gini banyak orang nikah, seneng itu pendeta. Bisa sehari 3-4 kali itu kalau jamaahnya banyak yang manten anyar. Sejauh itu, meskipun nggak semua sekte, tapi ada yang seperti itu. Bahkan pendidikan pun kalau di situ yang skolastik itu yang nanti diterjemah di Indonesia jadi sekolah, modelnya juga, isi pelajarannya juga harus menyesuaikan dengan dogmanya gereja. Kurikulumnya juga harus manut dawuhnya gereja, fatwanya gereja. Jadi pendidikannya mengabdi gereja, ilmunya mengabdi gereja, hidup sehari-hari juga manut apa kata gereja. Kamu boleh punya rumah di mana, boleh punya tanah berapa, bahkan tadi kawin sama siapa itu harus izin gereja. Bahkan kamu punya dosa sebesar apapun, dosamu bisa ditebus di gereja kalau kamu punya uang. Kan bisa beli sertifikat penebusan dosa. Kan enak. Takmir masjid bisa dipakai itu idenya. Masjid Jenderal Sudirman menjual sertifikat penebusan dosa. Ini kan lumayan. Kamu dapat uang banyak enggak? Kalau ngaji gini bisa sama snacknya sekalian, enggak cuma teh. Hasil penjualan sertifikat buah. Jadi kalau ada orang habis melakukan apa yang salah-salah, terus ngaku dosa di depannya takmir, terus sama takmirnya di ACC di stempel sah, sudah diampuni, itu kan enak. Zaman kayak gini kan banyak orang yang stres gara-gara punya dosa dan gak bisa ngaku kemana-mana, jadi terus stres. Kita buka kesempatan untuk orang-orang yang ingin ngaku dosa. Tapi itu gereja zaman dulu, sertifikat penebusan dosa. Yang ini bikin orang-orang pinternya itu judek luar biasa. Ini gimana? Jelas-jelas tak lihat warnanya hitam, tapi kalau gereja bilang tidak boleh bilang hitam ya, harus disebut putih. Tidak boleh kita bilang hitam, harus ngomong putih. Kalau nekat, wah urusannya diserbu FPK, FPK, Kristen FPK ya. Front Pembela Kristen. Jadi ya divonis sama gereja, divonis sesat terus dihukum. Dan jangan salah, negara pun di bawah kontrol gereja pada saat itu. Nah, jadi kalau ketika orang sudah dipressure sedemikian rupa, ya akhirnya tadi meletik sudah, memberontak, membalik. Oke, terus faktor eksternal. Simpel kalau faktor eksternalnya.
di dalam di pressure luar biasa, terus terinspirasi saat itu memang oleh dunia Islam yang sedang jaya-jayanya. Jadi secara umum agak terpesona oleh Islam saat itu. Jadi dulu hubungan antara dinasti Islam di semenanjung Iberia, bukan Siberia lah ya, Iberia. Jadi Eropa itu ada 3 semenanjung besar, ada semenanjung Iberia, ada semenanjung Itali, dan semenanjung Balkan. 3. Kalau Iberia itu di barat daya. Barat daya itu di sana barat, sana ya barat daya, sana barat laut, timur laut, tenggara. Jadi sebelah sana, sebelah barat selatan itu semenanjung Iberia. Di sana ada Spanyol, Portugal, Perancis bagian. Itu semenanjung Iberia. Daerah itulah nanti yang banyak kontak dengan sisi Eropa yang lain yang Kristen, semenanjung Itali. Nanti yang Perancis yang separuh masuk Iberia tadi, banyak pendeta-pendeta Perancis yang berkesempatan belajar di kampus-kampus Islam, di pusat-pusat pendidikan Islam saat itu. Banyak, termasuk beberapa filosof. Francis Bacon misalnya, itu kan alumni Nizomia pada zamannya. Jadi beberapa tokoh besar belajar ke sana. Ya intinya kebalikannya sekarang lah. Kalau sekarang kan yang Islam-Islam bodoh belajar ke barat. Kalau dulu yang barat-barat belajar ke Islam. Nah, dari situ terus mereka sadar tidak bisa memang kita terkungkung oleh gereja itu. Salah model keberagamaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah itu yang pertama. Yang kedua, perang salib. Yang tidak sempat kontak langsung dengan dunia pendidikan, yang ngalami yang namanya perang salib. Perang salib itu kan perang panjang Islam Kristen yang puluhan abad, dan ada 6 sesi perang salib itu. Ceritanya ngeri-ngeri, dan kapan-kapan kamu silahkan baca ceritanya perang salib itu. Idenya aneh-aneh. Ada pasukan perang salib itu yang saking, wah ini jangan-jangan kita kalah terus perang ini karena tentaranya banyak dosanya, pasukan kita banyak dosanya. Kalau gitu ayo kita cari tentara yang tidak punya dosa. Akhirnya ada divisi khusus, isinya beberapa batalion yang isinya anak kecil-kecil. Karena dianggapnya anak kecil-kecil itu nggak punya dosa, terus disuruh perang. Ya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Lalu anak kecil-kecil kok disuruh perang. Banyak cerita-cerita mengenaskan wong namanya perang. Cuma dari perang itu beberapa kalangan di barat terbuka matanya. Oh iya ya, ada peradaban unggul dari sisi ilmu pengetahuan. Peradaban Islam saat itu kok tidak kayak kita ya. Mereka kok bisa unggul seperti itu, mereka kok bisa jaya. Nah, itu perang salib, faktor eksternal. Yang ketiga, abad 13-14 awal Renaissance itu sebagaimana di Islam dulu. Islam itu dulu kan jasanya barat juga, cuma bukan barat Eropa Itali, tapi barat Yunani. Penerjemahan besar-besaran bukunya para filosof Yunani, terus Islam meletik. Barat juga begitu. Selama 2 abad itu terjadi juga penerjemahan buku-buku dalam bahasa Arab. Buku-bukunya Ibnu Rus, buku-bukunya Ibnu Sina. Meskipun nanti Ibnu Rus jadi Averroes, Ibnu Sina jadi Avicena, itu kan hasil terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Jadi kamu kan heran, kok ada nama aneh-aneh ya, kok enggak? Kan itu memang terjemahannya orang barat saat itu, dari Arab ke Latin sepanjang 2 abad. Dari situ mereka semakin sadar lagi pentingnya bebas dari kungkungan gereja. Terus yang keempat, banyak pelarian perang. Ini agak ke belakang lagi, tahun 1435, abad ke-14 ke tengah. Jadi ketika Konstantinopel dikalahkan oleh Turki Utsmani. Mungkin ada yang sudah lihat filmnya. Filmnya juga judulnya 1435 kelihatannya. Ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel.
Ketika Konstantinopel itu kan dulunya bagian dari Romawi. Jadi Romawi yang sebelah timur. Jadi Romawi Timur itu ibu kotanya Konstantinopel. Konstantinopel itu dulunya namanya Bizantium. Terus oleh Kaisar Romawi namanya Konstantin, diganti namanya jadi Konstantinopel. Terus diganti kemudian juga setelah Konstantinopel namanya juga sempat diganti jadi Istanbul. Istanbul itu sebenarnya bukan bahasa Arab, itu sebenarnya bahasa Yunani. Istanbul itu artinya kota. Jadi Istanbul. Nanti setelah Turki jadi Turki modern, Mustafa Kemal itu namanya dikembalikan lagi ke Istanbul. Jadi kembali ke Istanbul, tidak lagi pakai nama Konstantinopel yang sekarang kita kenal jadi ibu kotanya Turki itu kan Istanbul. Kalau di Indonesia dulu zaman saya aliyah sanawiyah itu ada Quran kecil yang cuma jempol gini, tebelnya segini, dan itu lengkap mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu namanya Quran Istanbul. Itu sebenarnya aslinya dari sana, Istanbul. Kalau baca harus pakai kaca pembesar, cuma pasti jarang dibaca, biasanya dipakai jimat. Ya, kenanya cuma segini. Saya nggak tahu di Jogja ada nggak ya. Mungkin cari di pesantren biasanya masih ada. Dulu saya punya 2, beli aja. Zaman saya di Jember bisa beli di pasar-pasar, toko-tokonya orang Arab itu pasti ada. Namanya Quran Istanbul. Kamu beli aja, itu buat koleksi nggak apa-apa. Siapa ngerti ampuh bener jadi jimat. Kalau baca harus pakai kaca pembesar itu. Quran Istanbul. Quran Istanbul. Konstantinopel, kota tua yang dulunya namanya Bizantium. Nah, ketika ditaklukkan oleh Turki Utsmani, oleh Islam ini, pendeta-pendetanya, orang-orang pinternya terus melarikan diri, ngumpul tadi di kota Florence. Di situ terus karena orang-orang sama-sama pinternya, senasib seperjuangan, ada diskusi-diskusi intensif, ada tukar pikiran, lama-lama muncul kesadaran bersama untuk membangkitkan ilmu pengetahuan. Muncul kesadaran bahwa kalau Barat ingin maju, ya ilmu pengetahuannya harus meningkat. Dari situlah nanti lahir Renaissance, lahir pembalikan besar-besaran paradigma berpikirnya. Jadi kalau ingin berubah, yang harus diawali dulu memang cara berpikir dan sistem ilmu pengetahuannya. Indonesia juga begitu. Kalau masih hanya sibuk dengan ekonominya, tidak akan ada Renaissance. Akan tetap seperti ini. Makanya Jokowi bikin revolusi mental itu kan. Sebenarnya tidak semata-mata mentalnya. Mental nggak akan bisa berubah kalau wawasannya tetap sempit. Wawasannya harus luas. Dan wawasan luas itu berarti ilmu pengetahuan harus berkembang. Maka kunci-kuncinya tetap di Departemen Pendidikan dan Departemen Agama dan Departemen, kalau fisik ya berarti Departemen Kesehatan. 3 departemen yang paling korup di Indonesia: Pendidikan, Agama, dan Kesehatan. Fisiknya korup, otaknya korup, agamanya korup. Dan itulah kita di Indonesia. Maka butuh Renaissance, butuh meletik. Saya tidak tahu kapan kamu meletik itu. Indonesia loh ya. Oke. Kalau digambarkan alur pikirannya sampai lahir Renaissance itu seperti itu. Awalnya tetap peradaban logis, rasional itu diawali dari Yunani. Yunani kemudian melahirkan namanya Helenisme. Helenisme itu filsafat Yunani yang disebarluaskan oleh Iskandar Zulkarnain dan kawan-kawan di Imperium Romawi. Melahirkan namanya Helenisme ya. Para filosof seperti Pyrrho, Stoa dan kawan-kawan.
Insya Allah nanti kita akan masuk sesi Helenisme. Ada season khusus untuk Helenisme, kemudian season khusus untuk abad tengah. Cuma kita jadi orang modern dulu satu season ini. Jadi Helenisme itu filsafat Yunani yang versi Romawi yang disebarluaskan khususnya oleh Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, yang dia adalah muridnya Aristoteles. Termasuk nanti dari Helenisme lahir Neoplatonisme, Plotinus. Nah, Helenisme itu nanti dalam penyebarannya, ini kan Iskandar Zulkarnain Romawi itu kan menguasai hampir sepertiganya dunia. Ada pusat-pusatnya dengan gaya berfilsafat masing-masing. Kalau Romawi Timur, yang ibu kotanya tadi Konstantinopel, itu cara berfilsafatnya cenderung platonik. Idealisme, tapi idealisme yang rasional. Itu Romawi Timur. Ada juga cabang Romawi Barat. Kalau Romawi Barat pusatnya Italia, Macedonia. Itu idealisme, tapi idealisme yang intuitif, neoplatonis. Sementara yang Timur Tengah dan Afrika, ya Arab dan Afrika, berarti daerah-daerah situ yang kemarin kita pelajari satu season sebelum Ramadan itu, cara berpikirnya cenderung Aristotelian, Aristoteles. Jadi yang satu mewarisi Aristoteles, yang satu mewarisi platonik yang idealis rasional, yang satu mewarisi yang platonik, yang satu mewarisi neoplatonik yang idealisme intuitif. Yang platonik kalau ditarik-tarik nanti melahirkan rasionalisme. Neoplatonik bisa melahirkan mistisisme, cara berpikir yang cenderung mistik. Dan kalau Aristotelianisme melahirkan sains, cara berpikir yang cenderung rasional. Kenapa Islam jaya saat itu? Karena alhamdulillah dia dapat jatah Aristotelia. Cara berpikir yang cenderung realistis, rasional, tidak idealis. Idealis nanti ketemunya, apakah di era barat itu tidak ada orang berfilsafat, tidak ada orang berpikir rasional? Banyak, cuma idealisme. Jadi tidak realistis. Akhirnya ya bulet pikiran-pikiran model-model Thomas Aquinas, model-model Agustinus dan kawan-kawan. Jadi mikir-mikir tentang Tuhan, mikir-mikir tentang eskatologi. Kayak gimana ya harusnya Tuhan itu, kan itu yang ansila teologi, ya teologi yang dibantu oleh filsafat. Nah itu cirinya Romawi Timur. Ya nanti melahirkan skolastisisme dan lain-lain seperti yang disebut sebelumnya. Nah, nanti di Italia 3 arus ini kumpul jadi satu. Jadi muncul para filosof, para ilmuwan yang menghidupkan kembali apa? Kalau bahasanya Arkon, turos Yunani. Jadi khazanah pemikiran Yunani. Yang itu nanti jadi Renaissance. Jadi kumpul kembali yang dulu puncak di Yunani, disebarkan oleh Helenisme, pecah di 3 wilayah dan bersatu lagi di Italia. Dari situlah terjadi Big Bang dan lahirlah Renaissance. Italia zaman itu. Jadi kalau kalian mimpi kapan Indonesia Renaissance, ya emangnya Indonesia punya tradisi berpikir yang khas, yang harus dihidupkan lagi. Kalau punya ya, makanya banyak orang ngomong jati diri kita, iyalah gali lagi lah, biar kita punya paradigma sendiri yang jadi pijakan untuk bangkit. Kalau enggak ya mesti berat. Jadi sangkan baratnya seperti itu Renaissance, dari Yunani, Helenisme dan seterusnya. Jiwanya, semangatnya Renaissance itu apa sih? Itu tak ambil dari beberapa tokohnya. Ada Leonardo da Vinci, Francis Bacon, George Berkeley, Marsilio Ficino, Galileo. Mungkin ada beberapa istilah yang kalian pernah dengar. Jadi semangat yang paling kelihatan adalah semangat saintifik, semangat
keilmuan ilmiah yang empiris. Itu semangatnya Renaissance. Yo kayak kata-katanya Leonardo da Vinci itu. Mekanika adalah surganya ilmu pasti. Sebab itu para pelajar, pelajarilah ilmu pasti. Jangan membangun tanpa dasar. Eksperimen menjadi juru bicara alam dan manusia. Pengalaman tidak pernah berdusta. Bahkan Tuhan aja disuruh, engkau wahai Tuhanku, hargailah kami dengan jerih payah kami. Itu Leonardo da Vinci. Tidak ada yang bisa sepasti pengalaman kita sehari-hari. Jadi mekanika, ilmu pasti, itu yang terukur. Ngapain kita menghabiskan energi membahas sesuatu yang tidak jelas? Nah, itu semangatnya Renaissance. Yang jelas kelihatan. Nah, tehnya manis jelas, pasti, terukur, tidak bisa dibantah. Wong aku minum sendiri kan gitu. Kalau tadi sebelum tak minum masih berteori, kita yang manis nggak ya kira-kira, kan masih gitu. Tapi begitu tak minum itu kan pengalaman. Ngerti dewe aku kalau ini manis. Pengalaman nggak pernah berdusta. Gitu. Itu Leonardo da Vinci. Terus Francis Bacon jelas nanti ini diambil oleh Foucault, knowledge is power, meskipun dengan pengertian yang berbeda dengan Foucault. Istilah itu sebenarnya istilah di awal modern dari Francis Bacon. Ada lagi George Berkeley, isi percipi. Mengada tidak lain dari mengamati. Hanya pengamatanlah yang ada. Pengamatan berarti pengalaman. Eksis itu berarti kamu harus ngalami. Kalau cuma teori enggak. Kamu harus eksperimen sendiri langsung. Kalau cuma mimpi enggak bisa diukur. Visino, kenalilah dirimu sendiri wahai keturunan ilahi dalam samaran. Itu salah, samaran. Jadi kita itu jangan takut sama Tuhan. Tuhan itu ada dalam kita. Jadi jelimut urusannya karena Tuhan kita letakkan terlalu jauh dari kita, sehingga kita harus mengabdi dan gak mikir apa-apa kecuali menengok ke atas. Kita berpikir tentang diri kita sendiri, itu sama saja sudah dengan bergabung dengan keinginannya Tuhan. Itu visino. Meskipun nanti karena gereja juga masih sangat kuat, pikiran-pikiran seperti ini nanti jadi apa? Jadi blunder bagi para ilmuwannya yang bikin dia disiksa, dihukum mati oleh gereja dan negara yang dibawa dominasi gereja. Galileo Galilei, buku alam ditulis dengan bahasa matematika. Kalau dalam Islam namanya sunatullah. Alam ini sudah ada hukumnya sendiri dan sifatnya matematis, pasti. Galileo juga bilang, ukurlah apa yang dapat diukur dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur. Kalau kamu bingung, ini kok abstrak sekali, bikin teorinya biar dia bisa dipahami. Itu namanya yang nggak bisa diukur harus dibuat bisa diukur. Kalau enggak berarti kamu nggak bisa memahami. Kamu nggak akan paham. Harus bisa kamu pahami. Untuk bisa kamu paham, dia harus terukur. Kalau terlalu cair, terlalu gelambiar, terlalu abstrak ya berarti tidak bisa dipahami, tidak bisa diukur. Jadi itu katanya Galileo. Ilmu pasti itu selalu seperti itu. Harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur ya berarti kamu nggak bisa paham. Kalau kamu nggak bisa paham ya berarti nggak bisa merespon. Atau kalau merespon, responnya pasti tidak pas. Jadi semangatnya Renaissance adalah semangat ilmu pasti, semangat sains. Maka tidak heran Renaissance melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan. Mungkin filosofnya nggak banyak. Lebih banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan Newton, Copernicus, dan lain-lain. Itu kan semua anak-anaknya Renaissance. Cirinya Renaissance ada 5. Yang pertama empirisme. Karena memang yang paling dipercaya oleh orang Renaissance adalah fakta, kenyataan,
realitas yang bisa diakses oleh panca indera. Jadi panca indera adalah ukuran satu-satunya yang tidak mungkin salah, atau salahnya paling kecil dibandingkan semua ukuran yang lain. Kamu bisa pakai teori apapun, misalnya untuk ngukur seperti apa teh ini manis atau enggak manis, tapi kalau ingin eksak jelas, tinggal kamu minum aja, rasakan sendiri manis apa enggak, itu lebih pas. Itu empirisme. Yang kedua rasionalisme, Descartes dan kawan-kawan. Empirisme, David Hume dan kawan-kawan. Itu pelopor-pelopor awal di era Renaissance. Yang ketiga individualisme. Jadi orang-orang Renaissance melihat setiap manusia, setiap sosok itu unik, punya gaya sendiri-sendiri, tidak kerumunan. Kerumunan itu kamu tidak dilihat sebagai individu, kamu dilihat sebagai anggota kelompok. Misalnya, wahai jamaah ngaji filsafat, itu kan kelompok. Kamu sebagai individu nggak dihargai. Kalau karakternya, cara berpikir modern, individualisme itu dihargai. Makanya nanti melahirkan namanya humanisme. Setiap orang silahkan mengekspresikan keinginannya sendiri, pemikirannya sendiri, baik versi dia sendiri atau buruk versi dia sendiri, karena setiap orang unik. Teh ini manis, aku seneng, atau manis aku nggak seneng, dia nggak seneng, itu kan setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri. Jadi tidak kerumunan, tapi subjektivitas individu masing-masing orang. Bukan madhab, bukan aliran, bukan kelompok. Jadi empiris, rasional, individual, pembebasan dari kungkungan apapun. Dan yang kelima humanisme. Humanisme kita perdalam minggu depan. Jadi orang barat dari tradisi berpikir skolastik yang selalu eskatologis, melihat sesuatu selalu dari kacamata di luar dirinya, kacamata kitab suci lah, kacamata Tuhan lah, kacamata gereja, kacamata pendeta, kacamata dan seterusnya. Sekarang dibalik, enggak, kacamatamu sendiri pakai sekarang. Kalau sebelumnya orang takut-takut berpikir sendiri, sekarang berpikirlah sendiri. Kamu adalah pribadi yang unik. Itu Renaissance. Dan ini bikin booming luar biasa. Dan ini yang agak membedakan dari kejayaan era Islam. Kalau di Islam itu pengetahuan, orang-orang pinter itu sifatnya elit. Masyarakat awam umum dipandang sebagai kerumunan. Hanya orang-orang tertentu yang punya fasilitas, yang bisa jadi elit ilmuwan, elit intelektual. Kalau di barat masif. Oke, silakan berkembang sesuai gayamu masing-masing. Itu individualis. Yo, ini resikonya berat, tidak sederhana awalnya loh ya. Kopernikus itu hidupnya susah. Dia nulis risalah tentang peredaran benda-benda langit. Itu buku itu tidak boleh terbit, dan baru terbit ketika dia meninggal. Atau Bruno, ada Giordano Bruno. Giordano Bruno itu ilmuwan Renaissance yang dibakar di tengah pasar karena pikiran-pikirannya dianggap kafir oleh gereja. Jadi disalib, taruh di tengah. Kalau ceritanya pasar bunga, di tengah pasar bunga di Roma, terus dia dibakar, dilihat orang banyak. Sebagai contoh, jangan pikir aneh-aneh, jangan mikir yang nggak beres, nanti kamu kayak gini. Jadi sementara para humanis Renaissance ingin mengembangkan humanisme, gereja dan negara saat itu mengembangkan anti-humanisme. Mungkin kamu masih ingat cerita-cerita bagaimana tukang sihir, tukang santet zaman itu dikejar-kejar, dibunuh, dibakar. Jadi kayak Banyuwangi tahun berapa itu kan. Jadi orang yang dituduh tukang sihir zaman itu dikejar-kejar, terus dibunuh, dibakar. Dan korbannya ribuan zaman itu.
Dan orang yang ngomong aneh-aneh gampang, wah kamu berarti tukang sihir, kamu mesti kerasukan setan ini, terus diobong, dibakar. Zaman itu. Jadi ada tentangan kuat yang sifatnya anti humanisme. Meskipun dari tokoh-tokoh di era ketika humanisme baru sedang muncul. Itu karakternya Renaissance. Oke. Di era-era Renaissance, ketika Renaissance mulai jalan di awal, itu sekolah-sekolah mulai geser orientasinya. Kalau sebelumnya sekolah itu sifatnya idealis, mikir langit, mikir nyari ridhonya Tuhan, nyari barokah, barokahnya gereja, ilmunya juga harus disetujui oleh gereja. Sekarang mulai agak, lu sekolah yo ilmu pasti, teknis, tujuannya ya untuk hidup sehari-hari. Maka baca, nulis, ngitung untuk dagang, untuk tani, untuk dan seterusnya. Itu gaya Renaissance. Jadi kalau hari ini kamu kok bingung, loh ini kok pendidikan jadi pragmatis sekali. Mungkin karena kita memang adopsinya kan modernisme. Keahlian, skill, kemampuan real, segala yang harus bisa diukur. Yang nggak diukur ya gimana caranya bisa diukur. Itu kan yang bikin akademisi UIN bingung setengah mati itu kan. Gimana ya bikin kompetensinya mahasiswa Usuluddin misalnya. Itu kan bingung dia. Harus konkret, kuliah di sini lulus dadi apa, itu kan sing ngelola fakultas bingung itu. Lulus Usuluddin dadi apa ya. Mau ditulis dadi guru nanti yang tarbiyah marah. Mau ditulis dai yang dakwah marah. Jadi bingung deh Usuluddin karena kualifikasinya, kompetensinya agak abstrak. Kuliah filsafat, terus lulus dari filsafat mau jadi apa? Jadi filosof. Filosof itu ngapain sih? Kan itu terusan kompetensinya apa? Ya kan? Bingung kan kamu? Yes. Kenapa? Karena parameter-parameternya eksak. Sementara wilayah-wilayah yang nggak eksak kan terus bingung. Saya dulu pernah gitu, waktu akreditasi jurusan itu ditanya, nah ini lulusannya terus alumninya jadi apa? Oh itu bisa jadi gini Pak, bisa. Loh kok banyak sekali jadinya. Loh, keistimewaannya memang itu Pak. Jadi kalau yang lain itu hanya bisa jadi 1-2, wah alumni kita bisa jadi macam-macam Pak. Segalanya bisa. Jadi asesore geleng-geleng masa. Loh kalau nggak percaya lihat datanya Pak. Ada yang jadi staf ahlinya presiden, ada yang jadi dosen, ada yang jadi tukang parkir, ada yang jualan koran, macam-macam, bisa jadi apa-apa. Loh itu kan bukan itu maksudnya. Di sini nih diajari jadi apa? Loh diajari jadi apa aja Pak? Loh ya kan, yang ditanamkan kan keahlian untuk mikir. Loh emangnya bidang apa yang tidak butuh mikir itu? Semua bidang kan butuh mikir. Jadi kesulitannya bukan karena harus kerja apa, tapi karena terlalu banyak yang bisa dikerjakan. Jadi kamu mikirnya kalau kebetulan kuliah di wilayah yang abstrak, jawabnya harus gitu. Loh bukan nggak ada kerjaan, cuma terlalu banyak yang dikerjakan. Akhirnya bingung dewe orang ngomong apa akhirnya. Jadi zaman itu gitu. Jadi pendidikan Renaissance itu hari ini Indonesia kan kejangkitan ini Renaissance. Tapi ya tidak apa-apa, harus diikuti aja. Modern punya logikanya sendiri. Saya tidak tahu. Sementara ini saya punya tesis, untuk bisa jadi orang posmo kamu harus modern dulu. Tidak bisa kamu jujuk langsung postmodern. Untuk bisa dapat 5, kamu nggak boleh kehilangan 1, 2, 3, 4. Sama untuk jadi modern, kamu nggak bisa kehilangan abad tengah, kamu nggak bisa kehilangan filsafat klasik, nggak bisa kehilangan Yunani. Karena kalau kamu kehilangan Yunani, kamu kehilangan referensinya, kehilangan kakinya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, ketika kamu nyampe 5, ini kan bukan berarti kamu harus kehilangan 4, kehilangan 3, kehilangan 2, kehilangan 1. Kalau kamu kehilangan 4, 4-nya berarti kamu sebenarnya, bilangnya kamu 5, sebenarnya kamu masih 1. Jadi untuk sebelum ke posmo, sebelum kamu gaya anti modernitas, kamu harus modern dulu. Sebelum kamu ngeritik HP, kamu harus ngerti dulu HP itu apa.
Kan gitu jalannya. Jadi setiap hari kan kamu ngeritik modernisme, ngeritik kapitalisme, ngeritik apa aja, tapi harus kamu lewati dulu fase-fase itu. Loh, kalau kamu ngeritik kapitalisme orang duit waduh wae. Ya kan, harus punya kapital dulu baru kamu. Kalau Marx itu kalau nggak ada Engels, nggak ada yang mendukung hidupnya, nyokong dia, ngasih kos-kosan, ngasih makan, itu kan kapital. Ada yang menjamin finansial kapitalnya, nggak akan lahir das kapital. Tuh. Jadi harus terjamin dulu, baru harus kamu lewati dulu. Kalau bahasa sufinya harus dilampaui. Dilampaui itu bukan berarti kamu minggir, tapi kan kamu lewati terus kamu loncati bahwa itu sudah masa lalu. Kalau cuma itu cemen, kan gitu dilampaui itu. Kalau cuma modern sipil, aku harus ngerti modern itu kayak gitu, saya nggak setuju kan gitu. Kadang-kadang kan kita gitu sering loncat, nggak ngerti kapitalisme, pokoknya sosialisme kayak apa ya orang ngerti, loncat terus pikiranmu, nggak jelas. Jadi harus makanya ngaji filsafat kan tak runtut pelan-pelan aja, kamu nggak usah kesusu pelan-pelan. Kamu kan kemerungsung pengen cepet-cepet postmodern, pengen cepet-cepet ketemu Foucault, enggak. Kalau kamu ujuk-ujuk ke sana, kamu akan kehilangan akar. Jargon-jargonnya Foucault, jargon-jargonnya Derrida, Lyotard dan kawan-kawan itu ya melalui orang-orang ini. Kalau nggak ada modern nggak akan lahir mereka. Oke. Jargonnya Renaissance yang sangat terkenal adalah carpe diem, nikmatilah hidup. Kebalikannya abad tengah yang momenti mori, ingatlah mati. Wah, itu beda kan ya. Selama ini kalau kamu dengar khotib-khotib, ceramah-ceramah, selalu kamu ingatlah mati ya kan selalu gitu. Oh, ingat mati itu bikin lemes, bikin gak semangat. Maka dibalik sekarang, ingat hidup, ayo dinikmati hidup ini. Nah itu baru semangat. Katanya soalnya kemerungkung. Memikirkan itu kan kemerungkung. Saking kalai terus, yang penting kita ingat mati aja ya. Carpe diem, mungkin kamu pernah dengar istilah ini. Nikmatilah hidup. Ini istilah yang diambil dari bukunya Immanuel Kant yang judulnya What is Ini diambil dari kok Immanuel Kant, filosof Romawi yang namanya Horatius. Kebalik. Nanti yang Immanuel Kant itu yang Sapere Aude. Artinya adalah petiklah hari. Peribahasa lengkapnya carpe diem quam minimum credulo postero. Petiklah hari dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok. Kalau bahasanya orang Jawa, mikire rasa kedawan. Hari ini ada apa? Ayo dinikmati sekarang. Kalau kamu selalu mikir besok, biasanya hidupmu terus gak tenang. Aduh, kuliahku kok IAIN UIN ya, sesuk dadi apa? Nggak usah dipikir, tenang aja, dinikmati aja UIN-nya, dinikmati aja UGM-nya, dinikmati aja UNY-nya, dinikmati aja ketakmirannya. Aku kok besok mau ada apa monggo lah, pokoknya dinikmati aja, ya kan? Waduh, besok yang akan datang humanisme, aku pengen ngerti humanisme, aku bisa datang nggak ya minggu depan? Alah, mikirnya besok. Sekarang baru Renaissance, ayo dinikmati Renaissance-nya, kan gitu. Mikirnya nggak usah aneh-aneh. Kalau enggak, kita hari ini nggak tenang, besok nggak jelas, nggak enak terus kan akhirnya. Besok ketemu besok, baru dipikir lagi peristiwa besok, tidak sekarang. Itu carpe diem, dinikmati hidup. Sekarang ada apa, kita nikmati sekarang. Oh, itu sebenarnya jargon ini sangat sofistik. Di semua agama ada banyak anekdot, banyak contoh, banyak kisah tentang ini. Yang saya ingat itu ada kisah sufi, saya lupa sufinya siapa, mungkin Ibrahim bin Adham atau siapa. Satu ketika dia bertamu ke rumahnya seorang temannya sufi yang kaya raya. Sama temennya ini, silahkan masuk aja, tidur aja di situ. Tidur, cuma
kasurnya di atasnya kasur, jadi di langit-langitnya kasurnya sih bagus sekali, spring bed. Di langit-langitnya kasur ini banyak tombak-tombak yang siap jatuh ke atas kasur, gantung-gantung gitu. Jadi begitu mau tidur Ibrahim bin Adham lihat, waduh ini aku tidur ini jatuh gimana ya? Ya harus hati-hati nih. Nah, jadi semalaman itu dia tidak tidur-tidur mikir ini kalau jatuh gimana. Jadi begitu pagi-pagi dia diketawain sama yang punya rumah lah. Kamu tinggal menikmati spring bed yang enak aja, kakean mikir. Ya sekarang akhirnya nggak tidur kamu semalam. Kan gitu. Oke, di Cina juga ada cerita kayak gitu kan. Yang ceritanya tahu itu ada orang jadi mau jatuh ke bawah, dia cuma gantung di pohon. Di depannya ini banyak buah-buahan, cuma di bawah ini sudah siap jurang yang menelan tubuhnya. Jadi akhirnya dia daripada lihat ke bawah sumpek, stres, sudahlah dinikmati aja buahnya. Urusan jatuh dipikir nanti waktu jatuh. Toh kalau memang jatuh ya susah kan menyelamatkannya, ya sudah dinikmati aja. Jatuh syukur, nggak jatuh lumayan kan bisa makan. Jadi carpe diem, nikmati hidupmu. Kamu itu kalau bahasa agamanya kan bersyukurlah. Nikmati aja, banyak sekali fasilitas yang diberikan Allah padamu kok. Kamu terlalu banyak ngeluh sih, terlalu banyak menuntut sih. Padahal kamu itu kan enak dalam banyak hal, banyak yang lebih susah sama kamu kok dibandingkan kamu. Kamu ngaji aja dikasih teh, bayar juga enggak. Enak kan, dinikmati aja. Ke kampus, yang lain jalan kaki, kamu punya motor. Yang lain desekan di bis, kamu punya motor, kan enak. Ya kan? Kamu dapat nilai E mengeluh, temenmu nggak cuma dapat E, DO dia. Ya kan? Nah, dinikmati, alhamdulillah cuma E, temenku DO, kan gitu. Masih ada kesempatan, masih belum DO, tenang aja, dinikmati nilai E-nya, kan gitu. Kan tak bilang tadi, hidup itu angle, hidup itu caramu melihat, caramu memikirkan, caramu menanggapi persoalan. Tidak ada yang susah, tinggal kamu geser dikit caramu berpikir, selesai, dan nikmat hidupmu. Ya kan? Ke DO pun alhamdulillah DO. Kuliah susah-susah juga mau apa, cuma usuluddin aja kok. Sekarang saatnya kerja, kan gitu. Tinggal merubah sedikit aja angle-nya, selesai, kamu tidak akan stres. Carpe diem, nikmati hidup. Oke, jadi Renaissance melihat bahwa manusia bukan lagi alatnya Tuhan, tapi dia adalah pusatnya segala peristiwa. Jadi manusia bukan bonekanya Tuhan, tapi dia ciptaan terbaik Tuhan untuk mengelola alam semesta. Itu semangatnya Renaissance. Dari situ nanti lahir namanya humanisme, yang akan kita bahas minggu depan. Humanisme dan modernisme. Jadi humanisme ketika manusialah sebagai satu-satunya ukuran. Karena sebelumnya mengukur apa-apa tidak manusianya. Jadi menjudge manusia tidak dengan ukuran manusia. Itu yang terus jadi sumber persoalan. Dari situ nanti lahir humanisme. Kita perdalam itu minggu depan. Point of achievement, temuan-temuan monumental dari Renaissance itu mungkin sudah pernah tak ceritakan. Paling enggak ada 3 di barat saat itu. Yang pertama kompas, yang kedua senjata api, yang ketiga percetakan. Ini nanti bagi yang kritis melahirkan ambiguitasnya modernisme. Dari humanisme, tapi nanti yang lahir justru anti-humanisme. Misalnya kompas. Kompas itu kan temuan yang luar biasa, yang dimanfaatkan oleh Barat untuk menjelajah, melakukan penjelajahan laut kemana-mana. Dari penjelajahan itu kemudian dia menaklukkan kemana-mana, antara lain dengan bekal senjata api. Senjata api itu kan monumental. Sebelum ada senjata api paling kamu kan cuma punya bambu runcing, punya pedang, punya itu kan harus ketemu dulu baru bisa pukul-pukulan. Dengan adanya senjata api, kamu masih di sana sudah bisa ditembak. Jadi ini monumental. Ini sebenarnya kuncinya kenapa Barat kemudian bisa dominan menjelajah dan menjajah kemana-mana. Temuan kompas, temuan senjata api.
Ya kalau zaman dulu perang Mojopahit melawan Cina, melawan Kubilai kan, melawan Singosari itu kan perangnya gerutuk-gerutuk jadi satu bareng-bareng gitu kan. Kalau Belanda datang, Eropa datang, ya gampang, jarak jauh tinggal segini tembaki satu sudah ya, selesai. Kamu punya jurus apa, punya aji-aji apa, harus nggak peduli amat, dari jauh tinggal gitu aja. Senjata api. Kamu latihan silat pagar Nusa, kamu latihan silat tapak suci, punya jurus macam-macam, tinggal bawa pistol satu aja. Kamu nggak perlu kursus silat bertahun-tahun, tinggal dor, selesai. Kamu capek-capek latihan lari muter lapangan jungkir balik, selesai. Perang misalnya ya kan, kamu punyanya cuma pedang, cuma bambu runcing. Ya kalau diceritain memang enak, heroik, tapi kan kalah. Loh iya kan? Kamu cerita berapi-api, kita melawan Inggris hanya dengan bambu runcing. Iya, kita melawan tapi kan akhirnya kalah sama Inggris, kalah sama Belanda. Itu monumentalnya Barat saat itu. Diakui atau tidak, tetap kita kalah. Yang ketiga percetaan, mesin cetak. Mesin cetak itu yang bikin cerdasnya orang Barat itu merata. Meletiknya orang Barat itu tidak dialami oleh satu dua tokoh. Bandingkan sama Islam. Islam itu karena zaman itu belum ada mesin cetak, ditulis tangan kan. Kitab-kitab itu karena ditulis tangan, edisinya terbatas, hanya orang-orang tertentu yang megang tulisannya Ibnu Sina, yang megang tulisannya Ibnu Rus. Tapi begitu Barat punya percetakan, ilmu apapun bisa digandakan sak kapoke, siapa aja silahkan baca, nggak harus ketemu ulamanya, nggak harus ketemu kiainya. Kalau di Islam kan susah, satu hadis saja bisa perjalanan berbulan-bulan hanya dapat satu hadis. Itu kan ya barokah sih, cuma tidak efektif untuk penyebaran keilmuannya. Dan Barat mengatasi itu dengan percetakan. Makanya disebut point of achievement, temuan-temuan monumental. Yang paling terkenal 3 itu: kompas, senjata api, dan percetakan. Makanya jangan disepelekan kekuatan tulisan, kekuatan percetakan. Yang kompas sama senjata api itu bagi saya agak ambigu, karena semangatnya humanisme tapi lahirnya sebenarnya anti humanisme, karena jadi penjajahan, jadi perampasan, pendudukan. Tapi yang jelas sejak itu Barat dominan. Jasanya Renaissance, orang jadi mandiri, bebas, merdeka. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya berkembang. Dominasi gereja runtuh. Dikotomi bourgeois proletar mulai tipis, yang ada kelas penguasa dan yang dikuasai. Kemudian lahir penjelajahan-penjajahan. Dan sebenarnya masih banyak, itu cuma beberapa yang tegas dari Renaissance. Era awal ketika Barat bangun dari tidurnya. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan ini namanya apa? Eureka moment. Eureka moment itu kayak Archimedes waktu menemukan apa? Hukum Archimedes itu, waktu dia mandi, baknya diisi air, terus dia nyemplung, air yang keluar sejumlah berat badannya, terus lahir hukum Archimedes. Saat itu dia bilang Eureka. Eureka itu apa ya bahasa Indonesia ya? Apa ya? Pokoknya begitu ketemu, kalau kamu ketemu sesuatu terus, ini dia, Eureka. Jadi ekspresi takjub, yang itu kosakata Indonesianya apa ya? Yo ini dia itu tadi. Yang nggak ada itu Jawa, yang agak aneh itu Jawa. Jawa itu kalau momen kayak gitu, momen wow itu enggak punya, jarang punya kosakata wow kalau Jawa. Kalau ada yang kayak gitu, kalau Jawa momennya agak merendahkan. Biasanya pakai oh alah, gitu apa ya? Alah itu tuh kan segitu. Jadi ekspresinya agak tidak wow. Kalau Jawa jarang punya ekspresi wow itu. Karena mungkin mental agak apa ya? Agak defensif. Jadi jarang Jawa punya ekspresi wow itu. Kalau Indonesia masih ada mungkin pengaruh-pengaruh dari luar Jawa, tapi asli Jawanya sendiri, momen Eureka itu bagi orang Jawa tidak mengejutkan. Jadi momen penemuan kembali itu bagi Jawa biasa aja.
Alah gitu aja kok, paling gitu. Walah itu toh. Jadi ada nada merendahkan, ada nada gitu. Iya, kalau Jawa itu kan kalimatnya agak susah. Misalnya ada orang melakukan hal luar biasa, itu jarang ada kalimat pujian. Wah, paling ngomongnya mbok sudah gitu ya, mesti gitu kan. Ngomong mbok itu kan ada nada melecehkan, ada nada pujian, ada nada kan gitu. Wah, aku semua loh IP-nya. Wah, hebat kan. Ini Jawa kan seperti gitu. Jadi ada pujian sekaligus pelecehan sekaligus jadi satu. Jadi hati-hati loh sama orang Jawa kalau ngomong itu seolah-olah muji tapi nadanya itu sebenarnya meleset dikit, sebenarnya ada pelecehannya. Jadi ada merendahkannya meskipun muji. Oke. Setelah Renaissance kita masuk ke Aufklärung. Aufklärung itu abad Renaissance tadi kan awalnya 13-14. Kalau Aufklärung itu sekitar 16 sampai 18. Benar-benar awal modernitas. Aufklärung itu kalau bahasa Inggris namanya Enlightenment. Ini terusannya. Jadi kalau Renaissance itu lahirnya, Aufklärung ini sudah dewasa dia. Jadi mulailah peradaban baru yang namanya modern. Dan fase awalnya disebut Aufklärung. Semboyannya Aufklärung adalah Savere Aude. Mungkin pernah dengar istilah ini. Savere Aude itu artinya dare to be wise, dare to know, wani mikir dewe, berani berpikir sendiri. Ini istilah yang punya juga Savere Aude itu dari sastrawan Yunani namanya Horace. Cuma kemudian istilah ini dipakai oleh Immanuel Kant dalam bukunya What is Enlightenment. Nanti belakangan istilah ini juga dipakai oleh Foucault dengan konotasi yang agak berbeda. Tapi intinya kuncinya Aufklärung adalah berani berpikir sendiri. Oh, itu enggak sembarangan. Peradaban akan maju kalau setiap individu berani berpikir sendiri. Indonesia nggak maju-maju mungkin karena tidak banyak orang yang berani berpikir sendiri. Selalu merujuk ke orang lain, selalu nyari referensi, selalu kalau mahasiswa selalu nyari footnote, selalu tidak berani. Menurut saya yang bagus mungkin kayak gini, tafsiran saya loh ya, tapi nggak wani kamu nyari buku-buku dulu, baca-baca dulu, nyari referensi dulu. Ya, ya kan? Kalau di Indonesia kan dalilnya hanya profesor yang boleh mikir sendiri, yang lain harus nyari referensi. Ya, tidak akan lahir Aufklärung, tidak akan ada pencerahan di Indonesia. Pencerahan itu kalau kamu berpikir sendiri sesuai konteksmu masing-masing. Kalau kamu hanya ikut-ikutan ya, maka mahasiswa itu sebenarnya nggak boleh menurut. Ya kan? Kamu bikin makalah 5 halaman, menurutnya 4,5 halaman. Menurut Nurkhalis Majid, menurut Abdurrahman Wahid, menurut Ahmad Wahid, menurut semua dari awal sampai akhir. Kok ini ngomong apa? Iya. Yang tidak menurut cuma pendahuluan. Yang bunyinya makalah ini isinya adalah itu tidak yang tidak menurut. Sisanya menurut kabeh. Iya. Tidak berani berpikir sendiri. Sebenarnya silahkan kamu berpikir sendiri. Kalau kamu punya opini apa, asal didukung oleh argumentasi yang jelas. Argumentasi yang jelas itu tidak harus menurut orang lain. Kamu bisa menunjukkan fakta, bisa menunjukkan logika, bisa menunjukkan apa, ya itu cara berpikir yang runtuh dan seterusnya. Bisa menunjukkan manfaatnya, itu kan tidak harus menurut. Tidak Savere Aude. Kalau kamu menurut terus, nggak akan lahir temuan baru, nggak akan ada inovasi. Wong kamu manutan. Nah itu Aufklärung. Diawali dari orang yang berani berpikir sendiri. Di antara cirinya lagi, zaman itu di era Aufklärung ini lahir namanya ensiklopedi.
buku yang apa-apa ada di sana. Oh, itu berat nyusun ensiklopedi itu. Dan itu munculnya era of Glarung. Metode yang paling populer saat itu metode induksi. Jadi induksi itu melihat gejala-gejala faktual, gejala-gejala khusus, kemudian digeneralisasikan dalam pikiran-pikiran yang umum. Jadi kalian nggak harus menurut orang lain, diamati sendiri, disimpulkan sendiri, tidak apa-apa. Karena itulah kuncinya of Glarung. Kalau kamu ingin tercerahkan. Oke, kita lihat satu-satu. Sudah 9:30 ya. Kita lihat pencerahan di Jerman, Perancis, Inggris. Karena kunci-kunci pencerahan ada di situ. Yang pertama di Jerman. Jerman itu nanti ada Hegel, ada Immanuel Kant. Itu anak-anaknya pencerahan, anak-anaknya Aufklärung, yang melahirkan jenis filsafat yang disebut idealisme modern, idealisme baru. Kalau idealisme klasik biasanya ketemunya Plato. Jadi pencerahan di Jerman ini pencerahannya nggak terlalu ganas. Kecenderungannya berpikir idealis, etis, ngomong tentang etika, nilai, ngomong tentang kebaikan umum, kebajikan umum. Itu cirinya Jerman. Agama nggak terlalu dikritik. Tokoh yang paling terkenal di awal adalah Christian Wolff. Christian Wolff itu nanti terkenal juga di filsafat bahasa. Karena dia, visinya Christian Wolff adalah agar filsafat itu berguna, dia harus diredefinisi, dihilangkan bagian-bagian jelimetnya, kemudian diambil bagian-bagian ilmiah pragmatisnya. Itu Christian Wolff. Jadi mikir yang jelimet, yang gak ada gunanya ngapain sih? Filsafat harus jelas dengan kontribusi yang tegas. Itu proyeknya Christian Wolff yang awal. Jangan seperti sebelumnya, filsafat ngomong jelimet, ngomong langit, ngomong tidak jelas. Itu pencerahan Jerman. Nanti dipuncai oleh Immanuel Kant dan Hegel sebenarnya. Dua-duanya Jerman. Tidak anti agama. Modelnya paling agak sekuler, bahwa ranah agama harus dipisahkan dari ranah dunia. Kan Immanuel Kant kan gitu bilangnya. Agama itu kalau dibahas secara rasional, kamu gak akan ketemu ujungnya. Mesti hasilnya debatable. Satu-satunya jalan, kalau kamu ingin percaya agama, ya percaya sajalah. Kasih ruang khusus dalam dirimu untuk agama. Itu Immanuel Kant yang jadi ciri pencerahan di Jerman. Terus pencerahan di Inggris. Inggris ini sangat terkenal dengan ilmuwan-ilmuwannya, karena memang basisnya empirisisme. Karena biasanya kalau orang ngomong filsafat kontinental kan sering-sering identifikasinya gitu. Kalau Jerman itu idealisme, kalau Inggris itu empirisme, Perancis rasionalisme, kalau Amerika itu pragmatisme, kalau Indonesia apa? Iya, erotisme, senengannya. Karena Indonesia adalah pengakses situs porno terbesar. Kan gitu hasil penelitiannya. Mikirnya mak erot terus. Jadi Indonesia itu timur. Agak logikanya harusnya itu komposisi DNA dan cara berpikirnya agak beda dengan barat. Nanti kalau ada waktu kita ngomong timur. Selama ini kita susah sekali mengejar barat, karena kita mengejar barat dengan senjatanya orang barat. Mesti aja kita nggak akan nyampe, tetap menang barat. Untuk bisa menandingi barat, kita harus bawa senjata yang tidak barat, ya senjata kita sendiri yang sesuai dengan komposisi DNA dan struktur geografis Indonesia. Senjata itu bukan cuma pedang dan tapi cara berpikir dan perilaku. Kalau masih versi barat, kita akan tetap kalah sama barat. Tapi itu masih lama kita nyampe ke situ, sementara kita belajar dulu orang modern.
Inggris akan melahirkan revolusi industri. Inspirasi dari empirisme David Hume dan lain-lain itu nanti kan dari situ terus sains berkembang, muncul mesin-mesin, muncul alat-alat baru dan booming industri. Nanti mulai muncul penyakit-penyakit sosial termasuk kapitalisme seperti yang dikritik oleh Marx. Tapi itu diawali dari Inggris. Britania Raya zaman itu menyebutnya. Kemudian menyebar ke Eropa Barat sampai Amerika, terus sampai Jepang hari ini. Itu kan revolusi industri. Dulu awal-awal yang paling kelihatan revolusi industri di Inggris itu untuk pabrik tekstil. Kelihatan sekali karena sebelumnya tekstil itu orang bikin baju, orang bikin pakaian itu tenaganya tenaga manusia, jahitnya manual. Tapi kemudian muncul mesin-mesin baru, mesin-mesin jahit yang meskipun sekarang jadul tapi zaman itu baru, dan ini menggantikan tenaga manusia, menggantikan tenaga hewan yang dipakai saat itu. Dari situ, dari tekstil ini kemudian mulai muncul banyak pengangguran, mulai muncul manufaktur. Manufaktur itu pengelolaan bisnis yang tidak kayak dulu di era pertanian. Jadi orang mulai mikir model pabrik yang tenaganya nggak semua manusia tapi pakai mesin. Sehingga saat itu ceritanya di Inggris, orang itu pendapatannya melonjak drastis. Jadi pendapatan per kapita masyarakat kota-kota di Inggris itu zaman itu melonjak, dalam waktu setahun bisa melonjak 6 kali lipat dari sebelumnya. Lonjakan ini kemudian memunculkan orang-orang desa pingin ke kota semua, pingin kerja di pabrik, pingin dapat lonjakan itu. Terus akhirnya terjadi urbanisasi besar-besaran. Mulai muncul penyakit-penyakit sosial. Nanti digambarkan oleh Marx dengan sangat detail peristiwa itu. Dampak dari revolusi industri. Kan beda model. Kalau tani kan yang kerja suami istri ke sawah, siang pulang dan kerja bareng, dapat bareng, hasilnya dinikmati untuk dirinya sendiri, sebagian dijual. Tapi kalau model pabrik kan nggak seperti itu, dan itu membalik kehidupan sosial secara luar biasa. Itulah revolusi industri. Dari sisi agama muncul paham namanya paham deisme. Deisme itu paham yang awalnya menyatakan bahwa alam semesta ini sudah ada hukumnya sendiri. Ya hukum itu dari Tuhan sih, tapi Tuhan itu setelah ngasih hukum alam, selesai, dia nggak ikut campur lagi sudah. Itu namanya deisme. Jadi kalau di agama sudah ada sunnatullahnya sendiri. Itulah hukum alam. Dan Allah nggak akan cawe-cawe, nggak akan intervensi lagi, sudah selesai tugasnya. Jadi hidup ini ada logikanya, ada sunnatullahnya. Deisme itu bilang sekarang Tuhan nggak kita butuhkan lagi, sudah selesai tugasnya, dia ngasih hukum alam. Yo kalau yang kita percaya mungkin besok masih ada hari pembalasan, yaitu besok. Tapi sekarang Tuhan sedang nganggur, ya kan? Tuhan mungkin nonton kita atau santai-santai di ruangannya sambil nonton sepak bola atau apa, nggak ngerti. Jadi orang deisme melihat bahwa ya sudah, kuncinya sekarang ada di ilmu pengetahuan. Itulah hukum Tuhan yang ditaruh di alam semesta, dan dia sudah otomatis jalan. Tuhan nggak akan intervensi. Kamu berdoa seperti apapun, kalau kamu jalan di atas air ya kecemplung, kalau nggak bisa renang ya tenggelam. Itu hukum alam sunnatullah. Maka orang deisme nggak percaya mukjizat. Mukjizat itu kalau hukum alam yang kita belum bisa memecahkan rahasianya aja. Nanti kalau terpecahkan ya selesai. Zaman Nabi Isa orang bisa menyembuhkan lepra, itu mukjizat luar biasa. Sekarang dokter-dokter sudah hampir semua bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Masa semuanya terus jadi nabi? Kan enggak. Dulu mukjizat, sekarang enggak mukjizat. Karena dulu enggak ketahuan aja mekanismenya. Jadi mukjizat itu enggak ada. Semua bekerja dengan hukum alam. Nah, deisme. Jadi di barat itu selain deisme nanti muncul juga namanya natural religion, teologi natural, agama natural. Misalnya
Di antara tokohnya adalah David Hume. Agama natural itu merumuskan isu-isu keagamaan hanya pakai akal saja. Karena akal juga dianggap bagian dari sunatullah yang tidak boleh keliru. Akal adalah dia punya otonomi mutlak. Wong itu juga skenarionya Tuhan. Maka teologi natural itu isinya ya isu-isu keagamaan cuma berdasarkan akal saja. Biasanya kalau kalian cari teologi natural itu beberapa di antaranya ada di buku-buku filsafat agama. Misalnya Tuhan itu ada benar gak sih? Oh ada. Alasannya 1, 2, 3. Alasannya sebab pertama. Alasannya misalnya pengalaman keagamaan. Alasannya itu kan semua pakai akal, tidak pakai wahyu. Kalau kalian kan Tuhan itu ada nggak sih? Oh ada. Alasannya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Baqarah ayat sekian. Itu kan pakai wahyu. Oh itu katanya kiai saya dulu. Oh itu katanya ustadku dulu. Nah itu namanya bukan natural religion. Kalau natural religion itu pakai akal saja. Nanti Immanuel kan juga nulis buku yang judulnya Religion Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Agama akal, agama natural, agama alami. Oh itu isunya panjang lebar dan termasuk yang ditulis oleh Ibnu Rus, Thomas Aquinas, itu beberapa di antara jenisnya adalah teologi natural. Misalnya besok manusia dibangkitkan jasmaninya saja apa jasmani sama rohaninya. Nah itu kan biasanya kan kalau teologi yang biasa ya kamu cari ayatnya sesuai ayat berapa. Tapi kalau teologi natural dipikir, oh enggak, besok yang bangkit itu rohaninya saja, jasmaninya enggak. Itu kan Ibnu Rus yang dibantah dan dikafirkan oleh Ghazali. Katanya Ibnu Rus, ya tetap rohaninya saja. Wong jasadnya itu sudah hancur kok. Kalau nggak percaya bongkaran kuburannya. Jasadnya kan hancur, tinggal tulang belulangnya saja. Berarti yang bangkit rohnya saja. Nanti ada yang marah lagi, ya enggak lah, nanti kan dibangkitkan dikasih jasad yang baru. Katanya Ibnu Rus, ya enggak boleh dong. Yang melakukan dosa, yang salah kan jasad yang lama. Sekarang yang disiksa, yang dikasih reward kok jasad yang baru. Allah nggak adil, harus jasad. Ya kan? Lo itu pakai akal saja, within the limit of reason alone. Tuhan itu maha kuasa dan maha tahu nggak? Ya. Manusia itu sudah ditentukan nggak nasibnya dari sekarang? Enggak. Manusia itu bebas, dia melakukan apa aja. Loh, kalau manusia itu bebas melakukan apa aja, berarti Tuhan tidak maha tahu dong. Kalau Tuhan maha tahu, berarti Tuhan tahu kan masa depan kayak gimana. Kalau masa depan kayak gimana, berarti sudah ditentukan masa depan itu kayak gimana. Kalau sudah ditentukan, berarti manusia nggak bebas, sudah ada skenarionya. Oh berarti Tuhan, alternatifnya manusia nggak bebas atau Tuhan tidak maha tahu. Nah itu kan bingung terusan. Itu teologi natural. Atau kontradiksi dalam sifat-sifatnya Tuhan. Misalnya Tuhan bisa nggak, ilustrasinya Ibnu Rus, tak kasih contoh yang gampang. Tuhan bisa nggak menciptakan sesuatu, misalnya benang yang ruwet, yang sangat ruwet, sampai Tuhan sendiri akhirnya nggak bisa ngurui benang itu. Itu kan kontradiksi sifat-sifat Tuhan. Atau sifat apa lagi yang teologi natural itu, pengetahuan Tuhan tentang pengalaman. Kan banyak pengetahuan itu, persisnya pengetahuan itu hanya diketahui setelah mengalami. Misalnya saya tahu rasanya perut mules. Aku tahu karena aku pernah mules. Mules itu ternyata kayak gini ya. Oh paham aku sekarang. Ini pengetahuan mules ini gak bisa kamu cari di buku-buku. Dijelaskan seperti apapun gak bisa. Harus kamu alami sendiri mulus baru kamu ngerti. Oh kayak gini ya mulus itu. Ah sekarang pertanyaannya, Tuhan tahu gak tentang mulus? Itu kan jawabannya susah. Kalau Tuhan tahu, berarti Tuhan pernah mulus. Ya enggak dong. Kalau enggak pernah mulus enggak bisa ngerti persis seperti itu.
Terus kamu bilang, loh enggak, ya Tuhan tahu meskipun nggak ngalami. Enggak bisa, ya harus ngalami. Ya Tuhan punya jalan sendiri, oh berarti bukan mules. Kalau jalan sendiri, dia harus kayak gini mules. Nah itu kan bisa. Nah itu teologi natural. Cuma panjang. Saya enggak tahu kamu nanti, mungkin kalau ngaji filsafat ini panjang, kita akan ketemu sesi-sesi seperti itu. Apa solusi-solusinya, tawaran-tawarannya. Kalau Ibu Nurus nulis kayak gitu-gitu bisa segini kitabnya. Cuma enggak usah dijujuk ke sana, karena kalau tiba-tiba saya ngomong itu nanti jadinya kamu kayak mahasiswa Sunan Ampel itu. Iya. Belum waktunya, harus pelan-pelan. Karena kalau ndak mateng mesti kok kamu, karena cenderungnya mahasiswa itu gaya, ngerti sidik-sidik ingin gaya. Itu membahayakan itu. Harus pelan-pelan sampai kamu mateng, baru kamu ngapain aja boleh. Oke, jadi pengaruhnya of Klarung kalau dalam agama, kalau di barat, selain deisme melahirkan juga namanya agnostisisme. Agnostisisme itu ketika orang terus sudah putus asa, ternyata kita nggak bisa memahami Tuhan pakai akal. Berarti apapun pengertianmu tentang Tuhan, itu bukan Tuhan. Nah, agnostisisme itu melahirkan 3 sikap nanti di barat. Yang pertama melahirkan sekularisme, yang kedua melahirkan ateisme, dan yang ketiga apa tadi? Sekularisme, ateisme, dan yang ketiga teisme. Jadi masih ada yang percaya karena kita nggak bisa ketemu memahami Tuhan langsung, berarti Tuhan memang harus dipercayai saja, kayak Immanuel Kant tadi, nggak usah dibahas, teistik. Yang kedua, jadi nggak percaya Tuhan, berarti Tuhan nggak bisa dijangkau, jangan-jangan memang nggak ada, terus jadi ateis. Yang terakhir jadi sekuler. Kalau yang sekuler itu ya sudahlah, dipisahkan aja lah urusan Tuhan sama urusan sehari-hari, bikin ruwet aja. Jadi jangan ikut campur Tuhan dalam urusan sehari-hari. Kalau dicampur nanti malah ngerusak, itu sekuler. Ya. Jadi itu cirinya pencerahan di Inggris. Nah, yang agak unik itu pencerahannya orang-orang Perancis. Orang Perancis itu nggak terlalu serius seperti orang-orang Inggris, juga nggak terlalu idealis seperti orang-orang Jerman. Juga zaman Aufklärung, meskipun di Renaissance ada Descartes, ketika Aufklärung mereka nggak terlalu juga concern dengan Descartes. Descartes sudah mulai dilupakan. Sekarang dewanya adalah John Locke, dewanya adalah Newton. Uniknya di Perancis, filsafat kemudian jadi budaya populer dalam bahasa hari ini. Jadi filsafat jadi masif, maka pencerahannya lebih merata. Makanya jangan heran kemudian muncul gerakan besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai revolusi Perancis. Orang banyak yang sadar, semakin banyak orang yang sadar. Meskipun resikonya ketika filsafat itu jadi populer, biasanya kehilangan kedalamannya. Dia jadi tren. Kalau tren itu kan lebih menonjol tampilannya dibandingkan isinya. Nah, itu yang terjadi di Perancis. Tapi Perancis beruntung ketika filsafat jadi konsumsi publik, lama-lama terjadi pencerahan yang agak massal, sehingga kemudian ada perubahan-perubahan drastis di Perancis. Dan yang paling populer kalian kenal adalah revolusi Perancis. Gerakan menjatuhkan monarki, kemudian melahirkan banyak tokoh Rousseau dan kawan-kawan. Dulu mungkin sudah agak tak ceritakan di Rousseau apa yang terjadi dengan revolusi Perancis. Agama juga diserang dengan keras, dengan deisme. Pokoknya revolusi, orang tercerahkan banyak sekali di Perancis. Puncaknya adalah filosof yang unik, Voltaire. Voltaire ini pikiran-pikirannya khas, unik, cuma jarang dibahas karena agak meloncat-loncat, kadang-kadang gak jelas, kadang-kadang sakarepe dhewe. Tapi unik. Nanti kita akan bahas Voltaire pada saatnya. Oke, itu Renaissance dan Aufklärung di barat. Big Bang yang namanya Renaissance dan Aufklärung inilah nanti yang melahirkan peradaban besar yang kita kenal kemudian dengan nama modern.
Minggu depan akan kita lebih tegaskan lagi apa itu modern dengan ciri besarnya yaitu humanisme. Seperti apa sih modern itu, cirinya apa, karakter berpikirnya seperti apa. Kemudian kita masuki, kita jelajahi satu demi satu pikiran para tokoh-tokohnya. Dan semoga nanti di akhir sesi kita bisa paham bahwa oh ini tuh yang disebut modern, yang kemudian banyak dikritik dan ingin dilampaui oleh orang. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanggapi, yang mau tanya. Masih ada waktu 8 menit. Alhamdulillah ya, nggak ada. Iya, wis kita pelan-pelan dinikmati aja ngaji filsafatnya, nikmati hari ini. Dan beralihlah berpikir, kan gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang panjang-panjang, kita nikmati aja dan kita syukuri apa adanya. Oke, dari saya sekian. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu malam depan. Wallahul muwaffiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.